Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, Ibu akan menjelaskan materi kita bahasa Inggris hari ini tentang present continuous tense. Present continuous tense artinya kalimat yang digunakan untuk menyatakan kegiatan yang sedang berlangsung atau yang sedang kita lakukan. Dan biasanya perlu kalian ketahui, setiap kalimat present continuous ini biasanya diikuti dengan kata sedang. Nah, maksudnya kalimat yang sedang dilakukan itu misalkan saya sedang belajar, saya sedang makan, saya sedang minum. Nah, itu kan berarti yang kita lakukan sekarang atau sedang berlangsung. Nah, misalnya hari ini kalian sedang belajar. Berarti itu adalah kalimat kata dari present continuous yang bisa kita buat menjadi kalimatnya. Sebelum kalian membuat kalimat present continuous, kalian harus mengenal dulu tentang subjek. Subjek itu bisa menggunakan kata benda, orang, nama orang, ataupun menyatakan untuk dia laki-laki, dia perempuan, mereka, siapa, itu termasuk subjek. Dan misalnya kami juga termasuk subjek. Dan kalian juga harus tahu tentang to be atau kata bantu dari subjek. Nah, subjek ini memiliki kata bantu lagi, dan kata bantunya itu sudah mutlak, tidak bisa diganggu-gugat lagi. Misalkan I artinya saya. Kata bantunya harus menggunakan am, tapi kalau kita baca menjadi I am. Kalian tentunya pernah mendengarkan atau membaca kalimat I am, you are, they are. Nah, itu adalah subjek yang menggunakan kata bantu. Misalkan they are, nah mereka, they are, we are, she is, he is, it is. Nah, ini memang sudah mutlak kata bantunya dan subjeknya tidak bisa dipisahkan. Jika dia ada I, pasti dia ada am. Jika ada you, pasti ada are. Jika ada they, pasti ada are. Jika ada we, pasti ada are, dan seterusnya. Nah, setelah kalian memahami subjek dan to be ini, kalian baru bisa melihat rumus dari present continuous. Rumus dari present continuous itu ada yang positif, negatif, dan tanya. Maksudnya ada kalimat positif, kalimat negatif, dan kalimat tanya. Bagaimana perbedaannya? Nah, kalimat positif itu rumusnya S ini sama dengan subjek yang ini tadi. Kemudian to be itu kata bantu tadi. Kemudian ditambah verb ing. Nah, verb ing ini perlu kalian ketahui. Verb itu artinya kata kerja pertama yang ditambah dengan ing. Nah, ingnya inilah yang menyatakan sedang tadi. Nah, yang dimaksud dengan sedang. Misalnya kalian ingin mencari bahasa Inggris sedang belajar. Kalian ingat dulu kata kerja pertama bahasa Inggrisnya belajar itu apa? Study kan? Tinggal kalian tambahi study ditambah dengan ing, jadinya studying. Studying dibaca studying, jadinya artinya sedang belajar. Nah, bedanya kalimat positif dan negatif itu, kalimat positif rumusnya itu subjek ditambah to be atau kata bantu ditambah kata kerja pertama atau yang menunjukkan sedang, dan ditambah dengan now yang harus diikuti dengan kata sedang dan sekarang tadi yaitu now. Nah, kemudian ini lagi, kalau yang negatif itu ada kata not-nya. Nah, perbedaannya ini tidak ada not, yang ini ada not. Kalau tanda yang kalimat tanya, to be-nya di depan, subjeknya di belakang. Nah, dan diakhiri dengan tanda tanya. Nah, sekarang sebelum kita membuat kalimatnya positif, negatif, dan tanda tanyanya, kalian harus tahu dulu kosakata yang menunjukkan sedang melakukan sesuatu. Ing tadi, sedang melakukan sesuatu. Jadi jika kata kerja pertama misalnya ini cook. Cook ini kata kerja pertama ditambah dengan ing, jadinya dia sedang memasak. Artinya jadinya cooking, sedang memasak atau dia sedang melakukan memasak. Sweep
itu kata kerja pertama ditambah ing jadinya sweeping, yang artinya sedang menyapu. Artinya dia sedang melakukan kegiatan menyapu dan seterusnya. Nah, misalkan ini tadi reading. Read kata kerja pertamanya ditambah dengan ing jadinya reading. Artinya sedang membaca. Nah, artinya ini melakukan sedang membaca. Dia melakukan sesuatu yaitu sedang membaca. Misalkan dari ibu tadi studying. Nah, study itu kan belajar. Kata kerja pertamanya study ditambah ing. Studying artinya sedang melakukan belajar. Nah, kemudian di sini kalian lihat. Nah, contoh ini ada di buku LKS kalian halaman 14. Dia sedang belajar sekarang. Dia sedang belajar sekarang. Sekarang kita ubah menjadi present continuous. Dia sedang belajar sekarang ini kita ubah menjadi present continuous, yaitu kalimat yang positif. Kalimat yang positif dia itu menggunakan rumus subject ditambah to be ditambah verb ing ditambah now. Dia si, subjeknya si. Kalau si, to be-nya adalah is. Berarti she is, kemudian kata kerja pertama verb ing, study itu kata kerja pertama ditambah dengan ing jadinya studying, dan ditambah dengan now, sekarang. Artinya dia sedang belajar sekarang. Kemudian jika kita ingin membuat menjadi kalimat yang negatif, di sini dia tidak sedang belajar sekarang. Kenapa dia tidak? Karena di sini menggunakan not ya rumusnya. Jadi si ini sebagai subjek, is itu sebagai to be karena si pasangannya adalah is. Kemudian not itu artinya tidak. Kemudian sedang belajar itu studying, artinya belajar itu kata kerja pertamanya study ditambah dengan ing artinya sedang melakukan belajar, dan ditambah dengan now artinya yaitu sekarang. Nah, kemudian yang terakhir itu ada kalimat tanyanya, apakah dia sedang belajar sekarang? Tinggal diubah menjadi present continuous-nya. Is she studying now? To be-nya is, subjeknya she, sedang belajarnya verb ing-nya adalah studying, dan now-nya adalah sekarangnya adalah now, dan ditambah dengan kata tanda tanya. Bukan kata tapi tanda tanya. Nah, perlu kalian ketahui juga ketiga kalimat positif, negatif, dan tanda tanya ini diibaratkan seperti ini. Misalkan ibu mengatakan saya sedang makan sekarang. Pasti yang lain saya tidak makan sekarang, dan pasti ada pertanyaan lagi, apakah dia sedang makan sekarang? Nah, kalimat ini saling bersangkutan juga, positif, negatif, dan tanda tanya ini saling bersangkutan juga ya. Nah, nanti kalian salin dulu kosakata ini di buku kalian biar memudahkan kalian nanti menjawab pertanyaan. Nah, sekarang ibu jelaskan lagi di teks 6. Di situ ada 5 soal yang disuruhnya merubah ke dalam present continuous. Nah, nomor 1 di situ kan ada kalimat yang belum dirubah jadi present continuous, yaitu I ride my bicycle every day. Nah, sekarang kita ubah menjadi present continuous. Ingat, I tadi subjeknya, jika ada subjeknya I, to be-nya akan menjadi am. Nah, I am. Kemudian read ini kata kerja pertama artinya menaiki sepeda, menaiki. Read ini artinya menaiki. Berarti kalau kita ingin merubahnya sedang menaiki menjadi reading. Nah, menjadi reading, verb ing-nya. Saya sedang menaiki my bicycle, tetap menjadi my bicycle, menaiki sepeda saya every day. Nah, every day ini kan nama hari, sebenarnya setiap hari artinya. Berhubung ini setiap hari,
Tapi rumusnya tadi kan ditambah dengan now, berarti everyday ini diganti dengan now. Artinya rumusnya subjek ditambah to be ditambah verb ing ditambah now. Jadi kalimat present continuousnya berubah menjadi I am reading my bicycle now. Nah, silakan nanti kalian kerjakan tugas di taks 6, kemudian dilanjutkan di tugas kompetensi tes, yaitu bagian A dan bagian B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.